Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di Nurani Media, Media NU Ranting Kedungsari, dalam program Ngobrol Bareng Mubalik. Bersama KKN IAIN Kediri Kelompok 20. Perkenalkan, nama saya Aini Turutul Nasihah. Selama beberapa waktu ke depan, kita akan membicarakan permasalahan yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat bersama ahlinya. Di sini sudah bersama kami Bapak Khairul Muttaqin. Selamat malam Bapak. Ya, selamat malam. Bapak Khairul Muttaqin ini alumnus dari PP Mambaus Sholihin. Beliau alumni dari Universitas Unkafa, ya Pak. Iya. Ya, dalam program studi Tafsir Hadis. Ya. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, bagus. Mohon doanya. Untuk malam ini kita akan membahas mengenai moderasi beragama. Moderasi beragama sendiri itu seperti apa sih? Kita ketahui kan Indonesia terdiri dari 6 agama atau multikultural agama. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa sering terjadi gesekan antara satu agama dengan agama yang lain, seperti pada kasus pengoboman salah satu gereja di Surabaya kemarin itu loh Pak, oleh salah satu pihak yang mengatasnamakan ormas atau agama tertentu. Jadi seperti itu Bapak. Itu, nah untuk mengatasinya itu menggunakan moderasi beragama. Jadi seperti itu. Untuk pada malam hari ini kita tanya-tanya, obrolan agak santai aja ya Pak ya. Oke. Yang pertama, menurut Bapak nih, apa itu moderasi beragama? Jadi kalau yang saya pahami ya, sebenarnya kita itu sudah melaksanakan moderasi beragama dari zaman dulu nenek moyang kita di Nusantara ini hingga hari ini. Hanya saja mungkin bagi sebagian kalangan kurang familiar dengan istilah itu. Dalam arti kalau saya memaknai moderasi beragama itu adalah cara pandang, sikap dan perilaku kita sebagai masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia dalam menjalankan dan meyakini agama kita. Maka dalam tataran akidah atau keyakinan, sebagai pemeluk agama kita tentunya harus meyakini dengan sepenuh hati kebenaran agama kita masing-masing. Bersamaan dengan itu kita menghargai juga menghormati keyakinan orang yang berbeda agama dengan kita. Ya, kurang lebihnya begitu secara garis besar kurang lebihnya kita juga beragama sesuai dengan agama kepercayaan kita, tapi tidak melampaui batas atau gimana ya Pak ya, kayak mengkafirkan, untuk memutuskan orang lain itu sebagai seorang kafir. Jadi seperti bisa itu. Disebut begitu. Bisa disebut seperti itu ya Pak. Nah, yang pertanyaan kedua, apakah beragama yang bersifat ekstremisme atau ekstremisme ini atau berlebihan memiliki dampak yang positif atau negatif, terutama dalam hal keagamaan dalam masyarakat sendiri? Oke, menarik sekali itu pertanyaannya ya. Jadi apakah berlebihan dalam beragama, kurang lebihnya begitu ya. Maka kalau kita sinkronkan dengan apa yang barusan kita buka, yakni wawasan tentang kajian moderasi beragama, ini juga menjadi bagian dari grand design program yang diprioritaskan oleh pemerintah, dalam hal ini melalui Kementerian Agama. Maka sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa secara perilaku mayoritas umat Islam atau secara umum bangsa Indonesia itu kita sudah melaksanakan moderasi. Kita sudah meyakini keyakinan agama kita secara hakiki disertai dengan menghargai keyakinan orang lain. Hanya saja memang akhir-akhir dasawarsa ini muncul beberapa kalangan yang over atau dalam bahasa agama itu namanya ta'assub atau fanatisme dalam beragama, sehingga akibat keyakinan yang inklusif tersebut itu dikhawatirkan akan menjadi bibit-bibit perpecahan bangsa, dalam arti disintegrasi bangsa Indonesia. Itu efek negatif dari ekstremisme dalam beragama. Kira-kira begitu. Kalau untuk dampak positifnya itu ada atau tidak Pak untuk ekstremisme beragama sendiri? Kan seperti diketahui ya Pak ya, kalau negatifnya kan terjadi perpecahan antar bangsa. Nah, untuk ekstremisme dalam beragama sendiri itu lebih diarahkan ke kehati-hatian dalam beragama mungkin?
secara kalau untuk kalangan tertentu, kalangan yang secara pendidikannya cukup tinggi mungkin aman ya, dalam arti mereka tentu eksklusif, tentu secara militan dalam arti beragama, mereka kaum yang benar-benar religius dalam menerapkan ajaran agamanya, tapi itu dimaknai secara positif. Lah khawatirnya diskusi terkait dengan bahasanya ekstremisme beragama atau berlebihan dalam beragama itu secara umum masih difahami bagi kelompok-kelompok yang ekstrim, yang berlaku radikal, sehingga ya tadi terkadang mereka mengancam keberadaan orang-orang yang berlainan paham dan keyakinan dengan mereka. Oke, jadi seperti itu. Jadi banyak yang mungkin cenderung negatif. Kalau dua sisi mata koin, tapi cenderung negatifnya ya Pak. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga nih Bapak, menurut Bapak moderasi beragama itu ada dampak positif atau negatifnya untuk masyarakat atau tidak? Secara umum tentu sangat positif ya, yang kita bicarakan yang dominan saja, dan itu tentu menjadi PR besar bangsa Indonesia, di mana untuk merawat kebersamaan, merawat kebinekaan di dalam bangsa Indonesia sebagaimana Mbak Aini sampaikan tadi ya, keberadaan bangsa Indonesia yang multikultural, multisuku, budaya dan seterusnya ini tentu bukan hal yang mudah untuk merawat kebersamaan dan kerukunan dalam anak bangsa ini. Maka itu menjadi PR bersama, kita melakukan edukasi bersama ya, terutama dari para pendidik anak bangsa itu untuk terus menggalakkan untuk senantiasa menghormati pemeluk agama yang lain. Kurang lebihnya begitu. Kurang lebihnya seperti itu. Terus yang keempat ini, bagaimana cara menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari? Kalau pertanyaannya bagaimana menerapkan, ini sebenarnya agak lucu kayaknya. Karena kan ya secara rata-rata kita mayoritas bangsa Indonesia itu sudah moderat dalam beragama. Mereka sudah terbiasa bertransaksi lintas pemeluk agama. Mereka sudah biasa bergaul dan bermasyarakat secara lintas beragama. Kita bisa tengok beberapa daerah yang sekitar sini saja ya. Saya ambil contoh di daerah agak-agak pegunungan, di daerah Tarokan, di daerah Mulusari itu pemeluknya relatif bermacam agama. Di sana ada Hindu, ada Kristen, ada Islam, dan mereka biasa bergaul dalam ya kebersamaan dan kerukunan dalam anak bangsa ini. Untuk moderasi beragama sendiri, kalau pada masa lalu itu sudah ada apa belum Pak? Maksudnya kayak dari Al-Quran ada dalilnya atau tidak, seperti itu? Iya, menarik sekali. Itu persis sebagaimana sering disampaikan dan dipesankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, di mana bahkan dalam salah satu sabdanya beliau menjamin keselamatan orang-orang yang kalau dalam Islam itu bahasanya kafir dhimmi, yaitu mereka itu non muslim, hanya mereka mau rukun, mau yang jelas mereka tidak memusuhi orang Islam. Itu bagi Rasulullah mereka adalah orang yang harus dan wajib dilindungi. Bahkan Rasulullah bersabda, barang siapa menyakiti orang kafir dhimmi, orang non muslim yang berdamai dengan orang muslim, sama dengan mereka menyakiti aku, kata Rasulullah. Itu salah satu pesan yang luar biasa yang harus kita camkan bagi diri kita masing-masing untuk menghindari ekstremisme dalam beragama. Jadi seperti itu nggih Pak. Jadi untuk pada masa lalu itu sudah ada moderat. Tentu saja begitu. Sudah ada contohnya dari baginda Rasulullah. Iya. Alhamdulillah. Nah, untuk melihat dari lingkungan sekitar sini, mohon maaf nih Pak. Iya. Saya sempat melihat ada anak kecil itu yang sering kayak ngolok temennya yang non muslim. Nah, itu sebagai orang tua sendiri, itu bagaimana cara untuk bisa memberitahu agar bisa hidup berdampingan dengan non muslim atau yang berbeda? Iya, menarik itu. Nah, bahkan artinya menjadi PR bersama orang tua, para guru, para pendidik adalah untuk senantiasa mendampingi dan mengarahkan, tentunya memahamkan anak-anak kita bahwa Indonesia ini adalah negara yang beraneka ragam agama, suku, budaya ada di dalamnya, dan itu merupakan bagian dari fitrah atau kodrat ilahi yang bagaimana Allah menciptakan makhluknya memang beraneka ragam. Sebagaimana Allah berfirman, inna khalaqnakum min dzakari wa untha
wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang pada intinya adalah Allah memang sudah menciptakan makhluknya ini beraneka ragam, bagian dari warna-warni kehidupan untuk memperindah dunia ini tentunya. Lah oleh karena bahwa aneka ragam ciptaan Allah itu menjadi keniscayaan, maka mau tidak mau kita harus menghargai. Nah, kita harus memahamkan anak-anak kita untuk senantiasa menghargai teman-temannya yang berlainan agama ataupun berlainan keyakinan dengan mereka. Iya. Jadi seperti itu ya Pak ya. Karena generasi muda ini kan yang akan memimpin bangsa Indonesia kalau diajari moderasi, mungkin insya Allah nanti bisa rukun. Masya Allah, harapannya begitu tentunya. Ya, harapannya seperti itu. Nah, dari saya kemarin sempat lihat video Pak, ada kasus orang Muslim, orang non Muslim itu bermukim di sebelah orang yang Muslim, jadi non Muslim itu memelihara anjing. Nah, mohon maaf, memelihara anjing dan warga yang Muslim itu kayak sempat sakit hati terus marah-marah di depan rumahnya. Nah, itu menurut Bapak gimana? Iya, ya itu bagian dari, sekali lagi adalah keanekaragamaan. Dalam arti memang ya manusia itu bermacam-macam. Mungkin belum semuanya memahami dalam arti bahwa kita patut menghargai orang lain, kita menghargai keyakinan orang lain, bahkan kita menghargai apa yang dilakukan orang lain, sebagaimana kita menginginkan orang lain menghargai kita. Itu juga bagian dari ajaran agama Islam loh. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, intinya bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang memperlakukan orang lain sebagaimana dia memperlakukan dirinya sendiri. Artinya ya, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bahkan yang berlain agama, yang beda dengan keyakinan dengan kita, itu seyogianya atas dasar kemanusiaan, atas dasar kebaikan bersama, kerukunan bangsa Indonesia, kita harus menghormati mereka sebagaimana kita ingin dihormati oleh orang lain. Jadi seperti itu gitu. Ya. Untuk penerapannya mungkin memberitahu orang-orang kayak seperti kultur kayak sebuah kultur gitu antara orang Muslim dan orang non Muslim, mungkin yang sering berdampingan akan bisa memahami. Nah, yang kayak jarang berdampingan dengan orang non Muslim mungkin itu agak gimana ya, sulit gitu untuk menerapkannya. Jadi seperti itu. Itu menjadi PR para tokoh agama tentunya ya, dimana tokoh itu kan orang yang cenderung didengarkan nasihatnya. Baik tentunya tokoh dari Muslim sebagai mayoritas di Indonesia ataupun tokoh-tokoh agama lain, selayaknya memberikan edukasi kepada umatnya masing-masing untuk tetap menjaga kerukunan dalam nuansa kebinekaan Indonesia ini. Mungkin ada yang perlu mungkin dari saran dari Bapak untuk terutama pemerintahan sendiri agar bisa menciptakan suasana moderasi di lingkungannya. Jadi seperti itu. Ini umum aja Pak, bukan daerah sini saja sih, daerah semuanya. Ya, secara umum tentu yang menjadi tolak ukur, yang menjadi pandangan masyarakat itu kan para pemimpinnya ya, dalam hal ini umara, di lain juga tentu ulama, yaitu pemimpin di dalam agama. Tentunya harapannya kepada para pemimpin agama ataupun pemimpin negara Indonesia ini mempertontonkan kerukunan satu sama lain, lebih menampakkan kebersamaan dengan satu sama lain. Apalagi ini repotnya kalau suasana menjelang mau pemilu ini loh. Ya itu kan jadi kadang-kadang itu agak suasananya panas-panas gimana gitu ya. Lah ini harusnya harapannya tentu para pemimpin bangsa ini lebih mengedepankan perilaku yang santun, yang menghargai satu sama lain, meskipun itu dalam nuansa dinamika percaturan politik Indonesia ini. Ya intinya harus memberikan teladan yang baik, gitu aja lah. Jadi lebih ditampakkan teladannya. Jadi gitu. Dari Bapak sendiri ya, seperti tadi ya, cara mewujudkan kerukunan antar umat beragama dalam lingkup masyarakat. Nah itu seperti apa? Kayak contoh nyatanya gitu loh Pak. Ya. Oh, contoh nyata. Yang jelas ya, kita berlaku selama, kan gini ya, prinsip di dalam moderasi beragama itu,
masing-masing pemeluk agama itu meyakini kebenaran agamanya masing-masing, dan menghargai serta menghormati keyakinan orang lain yang berbeda agama dengan dia. Nah, di sini kita tidak dituntut untuk membenarkan agama mereka. Nah, di sini kadang-kadang saya menemukan beberapa teman itu salah memahami arti itu ya, pluralisme. Pernah dengar ya? Nah, tentu saja pluralisme itu ada yang mengartikan bahwa semua agama itu benar. Nah, ini sehingga sebagian kalangan itu salah paham, alias gagal paham dalam memahami moderasi beragama. Mereka menganggap adanya pendangkalan akidah karena menganggap semua agama benar. Nah, ini tidak tepat. Yang sebenarnya adalah moderasi ataupun pluralisme itu adalah ya tadi sama dengan moderasi ya, dalam arti masing-masing pemeluk agama meyakini kebenaran agamanya masing-masing dan menghormati pemeluk agama lain tanpa harus membenarkan keyakinan mereka. Jadi seperti itu ya Pak. Nah, saya sempat menemui kasus kayak ada rumah teman saya itu depannya gereja. Nah, bapaknya itu sering diundang waktu ada acara kayak Natalan atau gitu. Nah, itu diundang ke sana. Nah, itu menurut Bapak bagaimana? Jadi memang ada hal prinsip ya di dalam agama itu, ada hal-hal yang menjadi titik-titik batas. Misalkan itu berkaitan dengan keyakinan. Selama itu tidak menabrak batas-batas tersebut ya aman-aman saja. Kalau bagi saya ya, orang berkunjung ke tempat ibadah yang lain itu kan selama kita tidak meyakini kebenaran mereka, sah-sah saja, aman-aman saja gitu. Jadi berkunjung, mengucapkan selamat ataupun apa itu hal yang biasa, dalam arti ya dalam rangka menjaga kerukunan itu. Kan kita kan bertetangga, masa ya mau diam-diam aja kan ya gimana gitu. Jadi kalau ada teman yang Natalan terus kita mengucapkan selamat hari Natal itu seperti apa Pak? Iya. Itu. Jadi memang itu kalau biasanya momen Natal itu cukup apa ya? Sebenarnya itu perdebatan yang sering berulang tiap tahun. Tapi memang di antara ulama itu berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi bagi saya, selama kita tidak meyakini kebenaran agama mereka, sebagaimana itu prinsip dalam moderasi, maka boleh-boleh saja. Sebatas menghormati. Ya, saya pikir begitu. Jadi sebatas menghormati kayak teman sedang merayakan hari Natal, Paskah, sama hari Natal atau nggak apa-apa. Iya, selama kita tidak meyakini kebenaran agama mereka. Jadi seperti itu ya Pak. Saya juga sempat menemui gini. Kalau kita makan makanan di orang non Muslim itu gimana ya Pak? Kan sering kayak bertamu ke rumah temannya yang non Muslim. Nah, itu bagaimana? Untuk adab yang baik sebagai seorang. Yang pertama, yang utama, kita sebagai umat muslim itu kan dituntut belajar ya. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin, bahwa setiap orang muslim itu wajib belajar. Kalau sudah punya ilmu itu insya Allah tidak bingung kok. Yang jelas yang haram itu apa, yang boleh itu apa kan jelas. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Allah sudah menggariskan seperti itu. Asal kita punya ilmunya ya fine aja. Selama itu bukan hewan sembelihan mereka misalkan, itu kan jelas diharamkan dalam Islam. Tentu itu tidak boleh. Tapi kalau misalkan makanan-makanan apa ya yang sifatnya tidak nabati gitu ya, cuma jajan apa ya boleh-boleh saja kita makan, kita minum, ya nggak apa-apa. Ya dalam batas apa yang kita ketahui itu, tentunya berbekal dengan ilmu. Maka seyogianya kita para generasi muda untuk terus meningkatkan semangat belajar kita. Ya, gitu. Jadi harus tetap semangat belajar ya Pak. Itu yang utama. Saya juga pernah menemui kayak gini. Kalau di rumahnya non Muslim itu, kan teman saya ada yang datang ke sana, terus duduk makan, yang pemilik rumah nggak tahu kan. Kamu makan apa? Nah, mohon maaf, makan daging. Ternyata yang dimakan itu daging B2. Nah itu gimana Pak, kan kita kan nggak tahu gitu. Ya orang itu kalau nggak tahu itu boleh-boleh saja kok. Dalam arti kan nggak tahu. Bahkan ada seorang kiai memang pernah waktu itu dijebak ya. Saya kebetulan lupa, mohon maaf. Kiai siapa ya, Nusantara di Indonesia. Dia tuh punya teman dari non Muslim gitu, diajak makan gitu. Terus habis diajak makan, oh ya Allah itu Gus Dur kalau nggak salah ya. Itu Gus Dur ya. Diajak makan seorang pendeta gitu, diajak makan. Kemudian ketika dalam hidangan itu kebetulan memang disisipkan nih
ya hewan-hewan yang tidak diperkenankan di dalam Islam. Kan Gus Dur tidak tahu, beliau dijamu ya maka beliau makan saja dalam rangka menghormati itu. Sehingga begitu selesai ternyata si pendeta ini apa ya istilahnya, kayak apa bahasanya ya, bukan bully sih, cuma gimana ya, yang mengingatkan, memberitahu Gus Dur, Gus tahu nggak tadi yang jenengan makan apa? Apa ya? Itu hewan yang terlarang loh Gus Dur. Iya gitu tak? Nggak apa-apa gitu. Maka Gus Dur bilang nggak apa-apa kan saya nggak tahu, orang nggak tahu itu nggak ada hukumnya. Rufi al-qalamu, dalam Islam itu ada ajaran semacam itu bahwa orang yang tidak tahu itu nggak ada hukumnya kecuali memang dia nggak mau belajar ya, beda kasusnya itu, kurang lebihnya begitu. Yang jelas selama kita tidak tahu maka ada hukum makfu namanya, dimaafkan. Iya. Ya, jadi seperti itu nggih. Kalau kita nggak sengaja kayak makan ternyata dikasih tahu ini masaknya pakai arak masak itu kayak gitu, gimana itu Pak? Oke. Ya sama seperti tadi lah. Kalau nggak tahu maka nggak apa-apa, kan nggak tahu. Kecuali tapi tentu di dalam hal itu kita patut berhati-hati kalau kita sudah maklum bahwa orang yang bergaul dengan kita itu orang non muslim, bagaimana kesehariannya, apa yang alat-alat yang ada di rumahnya itu bersinggungan dengan barang-barang najis apa enggak. Selama tidak, kita yakin tidak, maka welcome, aman. Tapi kalau kita yakin di situ memang misalkan ada anjing berkeliaran, orangnya suka masak, mohon maaf ya, daging-daging hewan yang di situ dihukumi najis di dalam Islam, maka kita patut berhati-hati dan boleh kita berterus terang, fine saja. Mohon maaf ya, ini saya orang Islam tidak boleh lo makan ini, kan saya pikir tentu orangnya akan menerima, tidak akan tersinggung. Ya. Jadi seperti itu. Iya. Lebih ke arah lebih mengetahui orang lain itu seperti apa. Terus kita ya nuwun sewu dulu. Iya. Nuwun sewu ini maksudnya ini makanannya dari apa ya gitu. Jenengan tadi beli sendiri, nyambeli sendiri apa beli? Iya, intinya keterbukaan lah. Keterbukaan antara satu golongan dengan golongan yang lain atau satu dengan golongan yang lain. Nah, untuk kalau saya sempat ada ngajar les di tempat ya dekat-dekat masih dalam lingkup satu kabupaten sih Pak. Yeah. Itu di rumahnya mohon maaf ada melihara anjing. Nah itu saya agak ragu, ini saya mau masuk apa enggak, walaupun sudah ada kandangnya, tapi kadang kan untuk saya sendiri agak gimana gitu. Nah itu bagaimana menurut Bapak? Nggak apa-apa, wajar-wajar saja. Seperti kayak kultur gitu loh Pak. Iya. Masyarakat ini kan seringnya menganggap kalau orang non muslim itu tidak boleh didekati, tidak boleh mungkin kayak bersentuhan. Aku bersentuhan dengan orang non muslim. Nah itu gimana Pak? Kembali kepada prinsip belajar tadi ya, orang kalau berilmu itu insya Allah tidak bingung lah, tahu jalannya. Kan jenengan sudah mengatakan anjingnya di kandang, berarti kita lewat jalan lain kan aman. Ya gitu. Jadi kembali kepada, ayo kita bekali diri kita dengan ilmu agama yang cukup. Tentunya juga ilmu-ilmu yang lain yang itu menjadi ya tentu demi kemajuan kita sendiri dan demi kemajuan bangsa Indonesia. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak atas penjelasan yang sangat panjang dan juga sangat berbobot di malam hari ini. Sama-sama. Sama-sama belajar. Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Dari obrolan kita hari ini dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama ini sangat penting dilakukan dalam bermasyarakat agar pemerintahan ini dapat berjalan dengan tujuan yang sama sehingga dapat menjadikan Indonesia menjadi lebih maju seperti itu. Tepat sekali. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Jumpa lagi dalam acara ngobrol bareng Mubalik. Insya Allah segera akan ditayangkan. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.